Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktaviani Irawan. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Change Management K02. Pertanyaan yang pertama adalah, berikut ini merupakan macam-macam perubahan, perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan di atas, perubahan berencana atau perubahan terencana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perubahan terencana. Perubahan terencana tersebut adalah aktivitas perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategi untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah perubahan produk, terus perubahan jasa, perubahan ukuran atau perubahan struktur organisasi. Nah, lalu perubahan tidak terencana ialah pergeseran antara organisasi karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentuan tidak terencana ini adalah antara lain pergeseran demokratif, angkatan kerja, adanya peraturan pemerintah, dan perbedaan kerja atau lain-lainnya. Untuk soal yang kedua adalah sebutkan tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan merupakan identifikasi. Identifikasi ini adalah diharapkan seseorang mengenal perubahan atau apa yang dilakukan terjadi. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan perubahan. Pada tahapan ini, kita harus menganalisis mengenai diagnostis situasional teknik, pemilihan strategi umum, atau pemilihan lain-lainnya. Dalam proses ini, memerlukan pertimbangan faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahapan yang ketiga merupakan tahapan implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat adalah tahapan evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan tahapan ini, kita perlu data. Oleh karena itu, tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data. Lanjut, untuk nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama, jawabannya adalah strategik terencana. Lalu, yang kedua, menekankan cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja kita sendiri. Yang ketiga, nilai human. Jadi nilai seseorang. Lalu yang keempat, menggunakan pendekatan komitmen. Jadi kita harus berkomitmen. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keenam, pendekatan perubahan yang direncana. Yang ketujuh, perubahan komprehensif. Yang ke-8, perubahan jangka panjang. Yang ke-9, pada kelompok-kelompok kinerja, kita harus menekankan kinerja kita. Yang ke-10, partisipasi pengantaran perubahan. Yang ke-11, manajemen kolaboratif. Yang terakhir, tekanan pada intervensi dan riset kegiatan. Soal keempat adalah bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Cara mengubah budaya organisasi itu, yang pertama kita harus mengamati lingkungannya terlebih dahulu. Lingkungan yang berhubungan dengan dua tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Lalu, menentukan implementasi dari tren tersebut. Jadi kita harus mengimplementasikan tren tersebut dahulu. Terus, kita juga melihat misi dan mempelajari tujuan organisasi tersebut. Melarang menghierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem jaringan manajemen yang lebih fleksibel atau lebih cair lagi atau lebih lepas energinya. Terus, kita menentang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan praktik tersebut. Selanjutnya, kita juga berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi.
Yang terakhir, kita juga membagi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepemimpinan sebuah organisasi ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pemimpin. Yang memiliki banyak pemimpin dapat membuat organisasi itu menjadi lebih tidak harmonis. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Teknik yang pertama adalah komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, lalu akibat dari diadakan perubahan kepada semua pihak. Yang kedua, kita harus partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Jangan ada orang yang tidak bisa mengambil keputusan, kita dimin aja. Kita harus mengajak. Atau jangan pemimpin yang hanya mengambil keputusan. Semuanya harus mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Terus yang keempat, negosiasi. Cara yang lain juga bisa dilakukan. Negosiasi dengan pihak yang menentang perubahan. Yang kelima adalah manipulasi. Manipulasi itu menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalkan memelintir atau fakta dari agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebar rumor, dan sebagainya. Yang keenam adalah paksaan. Tapi terakhir adalah paksaan ini memberikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukan perubahan. Sekian dari jawaban saya untuk mata kuliah Change Management K02. Saya Renita Octaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.